Berilmu kita beramal, maka semakin kuat dan semakin yakin kita. Kalau kita banyak ilmu, Bapak dan Ibu, banyak yang akan kita kerjakan. Sehingga waktu itu tidak ada yang rasanya luang, terbuang. Tapi kalau tidak berilmu agama kita, maka kita akan merasa bahwa waktu kok banyak kosong. Nah, itu kan. Nah, itulah sebabnya di dalam Islam kita disuruh oleh Nabi kita untuk belajar agama. Dan belajar agama itu tidak tanggung-tanggung dalam Islam itu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari kita lahir sampai kita meninggal. Karena begitu pentingnya. Nah, bahkan perjalanan seseorang di dalam menuntut ilmu itu sama nilainya dengan orang pergi berjuang di medan perang atau berjihad namanya. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri satu jalan, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Apa maksudnya mudah jalan ke surga? Orang kalau banyak ilmu pengetahuan agamanya, banyak amaliyah, banyak kebaikan yang akan dilakukannya. Nah, itu maksudnya. Kalau banyak amal yang dilakukannya karena ilmunya, maka pintu surga itu akan terbuka baginya. Maka oleh karena itu, umat Islam itu harus antusias baginya. Antusias itu artinya harus bersemangat hendaknya belajar agama. Itu yang lama kan Ibu. Umat Islam seolah-olah tidak perlu belajar agama mulai. Tidak perlu. Alah, cukup tahu halal dan haram Allah tuh. Padahal agama itu sangat luas sekali. Nah, itulah yang perlu kita dorong keluarga kita, masyarakat kita untuk mau belajar agama itu. Nah, di mana belajar agama itu tidak cukup hanya di TV saja. Memang tantangan gini Pak Ji, pengurus masjid itu tuh. Di TV banyak channel TV Pak ya. Tapi belajar agama di TV dengan di masjid itu beda. Beda tuh, 180 derajat bedanya tuh. Bedanya Ibu. Bedanya adalah kalau kita belajar agama di masjid ini, 4 kemuliaan yang kita peroleh. Pertama, yaitu nazalat alaihimus sakinah, diberikan oleh Allah kepada kita ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyat rahmah, kita dihujani oleh Allah dengan kasih sayangnya. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, kita dilindungi, didoakan oleh malaikat. Yang keempat, wa zakarallahu fiman indah, Allah akan memuji orang yang belajar agama di hadapan para malaikat-malaikatnya. Di mana itu? Itulah di majelis-majelis ilmu. Tapi kalau beraja mendengar ceramah di TV, bisa sambil makan-makan, sambil bisa santai-santai, bisa lalu-lalu, kadang-kadang diselang-selingi dengan iklan. Lah begitu mantapnya Ustaz Abdul Samad ceramah di TV One tuh, masuk iklan. Hilang balik aja. Hilang balik tuh. Apalagi iklannya wanita yang membukakan auratnya. Iklannya iklan sabun, nampak belum ketiaknya gitu. Jadi ndak berkahnya kurang. Dan kalau beraja di TV atau kalau kini di mana tuh Pak Ji, di YouTube aja. Nah, itu awak harus dibimbing, membimbing wak. Harus dibimbing. Kalau nan wak danga tu langsung wak cerna, wak amalkan, itu tanpa ada namanya analisa, maka kita nanti akan terjebak nanti kepada kesalahan-kesalahan itu. Tapi kalau di masjid, di majelis ilmu, itu bisa bertanya kepada ustadznya.
Tapi inilah persoalan umat Islam gini Pak Haji. Malih beraja agama. Ya kan, seolah-olah nomor sabalih beraja agama. Padahal untuk bisa menjadi orang soleh itu harus dengan ilmu. Ya, untuk bisa kita ya husnul khatimah dengan ilmu, baca rohnya supaya husnul khatimah nanti adu ilmu agamanya itu. Bahas supaya nanti di dalam kubur itu ya nikmat tanam adu ilmunya. Nggak bisa itu tanpa adu ilmu itu. Ya, nah, itulah yang perlu kita dorong umat Islam itu. Beda dengan di zaman-zaman dulu. Di zaman Nabi, zaman sahabat itu orang kaja-bakaja menuntut ilmu itu. Berlomba-lomba orang belajar agama tadi. Bahkan dalam satu rumah itu bergantian. Ya, piket mereka itu ada shift-shiftnya. Ya, kalau yang suaminya pergi baraja aja Nabi, istrinya tinggal di rumah. Kok gantian belum gitu ya. Nah, itu ya semangat dulu orang belajar agama. Jadi alhamdulillah ya kalau umat Islam kok mudah-mudahan kedepannya punya semangat dalam belajar. Dan dalam belajar ilmu agama tadi tidak boleh kita memilih-milih guru. Ya, tidak boleh milih-milih guru. Guru itu tidak boleh seorang saja Pak Haji. Karena barabana kadalamnya kebanyak ilmu seseorang pasti ada batasnya. Maka kita harus belajar kepada banyak guru. Nah, itulah makanya di masjid Waqaf ya gurunya dipakai gantian. Khutbah Jumat pada itu puluh ya, nah, dipergantikan ya. Karena ilmu agama itu sangat luas. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga tidak lupa membacakan salam kepada Nabi. Kalau salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kita membaca salam assalamu alaika ya Rasulullah. Baik, pada malam itu kita bahas tentang sebuah amalan yang semua kita pasti butuh dengan amalan itu, yaitu yang disebut dengan doa, yaitu doa. Di dalam masalah doa itu ibu-ibu ada 3 yang akan kita bicarakan. Pertama, apa itu keutamaan doa. Yang kedua, apa adab-adab doa. Yang ketiga, apa cara supaya doa itu ya mustajabah, dikabulkan oleh Allah. Baik. Dasar dari wirid kita, pengajian kita tentang doa, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Dan berkata Tuhanmu, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, maka akan masuk mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Apabila bertanya kepadamu Muhammad hambaku tentangku, maka katakan bahwa sungguhnya aku itu dekat. Aku kabulkan permintaan setiap orang yang berdoa apabila dia berdoa. Tetapi kabulkan pula permintaanku dan berimanlah denganku, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Itu firman Allah di dalam surat Ghafir ayat 60 dan surat Al-Baqarah
186. Nah, apa kandungan dari ayat ini? Pertama, ada perintah dari Allah. Perintahnya ud'uni, supaya kita berdoa. Nah, apa itu doa? Doa secara sederhananya itu adalah permintaan atau perintah dari yang ketek kepada yang gadang, atau permintaan dan perintah dari yang rendah kepada yang tinggi. Nah, bisa loh tuh orang ketek memerintah dan gadang. Nah, biasanya yang memerintah itu orang gadang kepada orang yang ketek. Biasanya yang memerintah itu orang di bawah kepada yang orang di atas kepada yang di bawah. Tapi secara bahasa artinya doa itu Pak Ji, memerintah, meminta. Ya kan? Awak berdoa kan ya enggak? Artinya Pak Ji, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, atina, berikanlah. Wah perintah Allah itu Bu, enggak. Tapi itu artinya wak memohon. Nah, itu. Jadi al-amru ya, al-aslu fil amri li doa namanya. Ya, ada perintah tetapi untuk berdoa. Ya, ada pula perintah al-aslu fil amri ya lil wujub. Ada perintah untuk wajib. Nah, itu Allah merintahkan itu. Aqimus salah wa atuz zakah. Nah, itu perintah dari Allah. Dirikan salat, bayarkan zakat. Nah, itu perintah dari Allah. Wajib itu. Tapi kalau memerintah Allah, atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan, kan memerintah enggak, tapi itu namanya memohon. Enggak ada kewajiban bagi Allah untuk mengabulkan itu, karena Allah itu tidak ada yang mewajibkan bagi dia. Nah, jadi kata Allah, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum. Jadi di sini ada perintah. Kalau perintah al-aslu fil amri lil wujub. Perintah itu untuk wajib. Kalau Allah yang memerintahkan, kita harus melaksanakan. Yang diperintahkan oleh Allah Bu, berdoa. Ud'uni kata Allah, memintalah kepadaku. Jadi diperintah oleh Allah untuk berdoa itu. Tidak dianjurkan, itu diperintah. Maka awak berdoa itu juga awak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, kalau kamu berdoa kepadaku, astajib, ya aku kabulkan. Langsung dijawab Allah sekali, minta kepadaku, aku kabulkan. Nah, jadi tidak usah ragu kalau awak meminta itu tidak akan dikabulkan oleh Allah, karena Allah tanpa ada huruf pembatas Pak Haji. Coba amati Pak Haji Belanda baca deh, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku kabulkan. Tidak pakai waw doh, atau summa umpamanya. Dalam bahasa Arab itu beda tuh Pak Haji. Kalau umpamanya Allah katakan ud'uni wa astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, wa astajib lakum, dan aku kabulkan permintaanmu, itu ada intervalnya, ada tenggangnya itu. Kalau kau enggak, tadi minta langsung dikabulkan Allah. Nah, itu. Maka rugilah ibu ya orang yang tidak pernah berdoa. Kenapa? Karena tidak ada yang akan diagih dari Allah. Nah, jadi kata Allah itu, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan doa kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku. Nah, maksud dengan orang-orang yang sombong di sini, pertama orang yang tidak mau ya beribadah kepada Allah. Itu sombong tuh namanya. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, tidak mau haji, ya itu sombong tuh. Kenapa? Karena itu ibadah. Nah, dicap oleh Allah orang-orang yang tidak mau sholat, ya itu adalah orang-orang yang kibir, orang yang sombong namanya kata Allah. Ya, dan disejajarkan oleh Allah orang yang sombong itu dengan iblis. Karena orang-orang yang sombong itu adalah mengikuti sifat iblis. Iblis dulu disuruh oleh Allah, usjudu li Adam,
sujud wahai iblis ke Adam itu. Sujud bagaimana? Iya. Kalau memang sujud seperti salat, bukan artinya Allah menyuruh iblis menyembah Adam, tidak. Tapi Allah ingin melihat Pak, lai patuh hendak iblis kau kepada perintah Allah. Sehingga yang diperintahkan oleh Allah itu ya, yang memang menurut iblis itu tidak mungkin dilakukan itu. Masuk harus sujud kepada Adam. Nah, maka aba wastakbara. Iblis enggan dan sombong. Ya. Tidak mungkinlah Allah akan menyuruh ya iblis menyembah Adam. Karena Adam itu adalah manusia, yang disembah itu hanya Allah. Tapi Allah ingin menguji kepada iblis itu. Nah, tapi malaikat disuruh oleh Allah hanya sujud. Ya kan? Apakah malaikat itu tidak bertauhid? Bertauhid. Tapi malaikat sujud kepada Adam itu adalah dalam rangka mematuhi perintah Allah. Jadi orang-orang yang tidak beribadah kata Allah, maka orang itu dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang sombong. Nah, sombong itu adalah dosa besar. Dosa besar tuh Pak. Ya. Dan sombong itu hanya pakaian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-kibriya'u ridai wal uzmatu asari. Sombong itu adalah ya selempangku kata. Dan merasa besar itu, merasa mulia itu adalah pakaianku. Faman naza'ani wahidan minha, siapa yang memakai salah satu dari dua sifat Allah, yaitu sombong dan merasa mulia, maka qazaftuhu finnar, aku lemparkan nanti dia ke dalam neraka. Siapa orang-orang yang akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka? Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Nah itu. Nah, apalagi? Nah, termasuk di situ orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau berdoa. Tidak mau meminta, Bu. Perlunya butuh tapi gengsi. Ya, orang yang tidak mau memohon kepada Allah itu dicap oleh orang-orang yang sombong oleh Allah tadi. Nah, tadi. Maka kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka orang-orang yang tidak mau beribadah dan tidak mau berdoa kepada Allah, Allah masukkan nanti dia ke dalam neraka, ya, jahanam dalam keadaan hina dina. Lahina dina loleh. Nah, itu ayat yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni, apabila bertanya kepadamu Muhammad hambaku tentang aku, aina Allah, di mana Allah? Ya, maka katakan fa inni qarib, aku ini dekat. Allah itu dekat jawab. Kalau manusia kalau merasa dekat dengan Allah, itulah bahagia tu baca. Ibu, orang kalau lah merasa dekat dengan Allah, ibu nak, makanya tidak akan mau berbuat maksiat. Orang-orang yang berbuat maksiat dosa itu adalah orang-orang yang menganggap Allah itu jauh, ya, menganggap Allah itu tidak ada. Padahal Allah itu dekat. Bagaimana dekat Allah itu dijelaskan oleh Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia itu daripada urat nadinya sendiri. Tak apa kasihnya kepada jindak. Apakah Allah itu masuk ke dalam diri awak? Tidak, itu maksudnya. Tapi awak harus merasa bahwa ya iman awak, hati awak merasa Allah itu dekat dengan kita. Hati awak dekat dengan Allah. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Ya, Allah tidak butuh tempat, Bu. Ya. Wah, barek nak kaji awak, Bu. Kalau kaji masalah akidah memang itu enggak barik ya. Nah, jadi Allah itu tidak butuh tempat. Oh, kok masjid Allah? Nama kan itu Baitullah, rumah Allah. Apa Allah itu
berada dalam masjid, tidak. Ya, itu hanya simbol saja Pak Haji. Ya, lambang saja. Oh, pai mana ibu, pai haji dah itu, pai umrah, ke Baitullah. Kan Baitullah namanya tak? Apa perlu dicari Allah di situ, masuk mana ke dalam Ka'bah itu? Tidak, lo bisa Pak Haji. Yo, minta izin kepada Raja Fat itu, Raja apa namanya? Raja Salman itu. Ambo ingin masuk ke dalam Ka'bah. Ya, mencari itu Allah di sana. Enggak itu dah. Ya kan? Itu hanya simbol. Itu rumah Allah yang paling mulia. Maka rumah Allah itu di mana-mana itu. Dan rumah itu tidak selalu harus ditempati. Pak Haji punya rumah kontrakan itu. Ya, perpanjang gak tiga tuh. Kan tidak harus tinggal Pak Haji di rumah itu, itu. Nah, itu deh. Nah, tambah le Bu. Tambah le awak di sebelah kanan awakku ada malaikat. Nah, kanan raqib, kiri atid. Akarajonya mencatat. Kalau nak nelok, nak karajokan, nak pikirkan, nak baca, nak sabit, nak caliat, nak danga, dicatat oleh malaikat. Namburu mau itu puluh dicatat oleh malaikat. Nah, itu namanya waskat, namanya apa aja? Pengawasan malaikat. Apa Pak Haji? Ya itu waskat, pengawasan malaikat. Gitu. Kalau seandainya itu jalan itu mungkin ringan tugas Pak Polisi Pak Haji ya. Tapi itulah Bu, ya, manusia memang perlu juga diawasi. Maka ada polisi kan itu mengawasi. Nah, jadi kata Allah apa tadi? Apabila bertanya hambaku kepada Muhammad tentang aku, katakan aku ini dekat. Uji budak watadai, aku akan kabulkan doa daripada hambaku yang berdoa. Apabila dia berdoa, kalau tidak berdoa, ya tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang akan dikabulkan oleh Allah. Wal yastajibu, tapi catatannya, maka laksanakan pula ya permintaanku. Apanya? Laksanakan pula apa perintah-perintahku. Baru doa bisa dikabulkan. Jadi ada syaratnya doa itu dikabulkan Pak. Syaratnya kalau awak lagi melaksanakan perintah Allah. Kemudian ada syaratnya wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Iman, ya kan? Jangankan awak orang beriman kok. Sedangkan iblis saja meminta berdoa kepada Allah, lalu dikabulkan Pak Haji. Kan tadi kan dicap oleh Allah iblis tadi nak, ya terkutuk engkau, keluarlah engkau dari surga ini, kata Allah kepada iblis. Apa permintaan daripada iblis sebelum keluar tadi? Panjangkan umurku wahai Allah. Permintaan itu dikabulkan oleh Allah, dikabulkan, silahkan. Maka iblis itu ya ini tidak mati-mati sampai nanti hari kiamat. Kalau para umur itu tidak. Dia minta pada Allah supaya panjangkan umur. Aku nanya umur panjang supaya inyo menggoda umat manusia ini. Silahkan kata Allah. Please, tafadhol. Tahu tafadhol. Silahkan bahasa Arab itu. Kalau bahasa Inggrisnya please, silakan. Berarti iblis berdoa, memohon kepada Allah. Ya supaya umurnya dipanjangkan untuk menggoda manusia, dikabul. Iblis itu, apalagi awak sebagai hamba Allah ini, yang insya Allah awak akan taat dan patuh kepada Allah, ya sampai akhir hayat awak, maka dikabulkan oleh Allah doa kita, dikabulkan insya Allah. Nah itu dua ayat ya sebagai dasar. Kemudian kita lihat hadis Pak Haji. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwal ibadah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa itu kata Nabi ibadah, Bu. Kok dalam hadis lah. Kalau ayat tadi kan ibadah ya kan? Hadis kata Nabi ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Apa itu ibadah? Yaitu perintah Allah yang kalau kita kerjakan kita dapat pahala. Doa itu sama statusnya dengan sholat, membaca Al-Quran, dengan puasa, dengan haji, zakat, dan lain-lainnya itu. Ibadah itu.
Nah, kalau ibadah itu kita lakukan sesuai menurut aturannya, maka kita dapat pahala. Jadi doa itu tidak hanya sekedar permintaan, tapi ibadah. Ya, dikasih oleh Allah reward, dikasih oleh Allah pahala. Nah, berdoa. Nah, berarti jalan-jalan, pintu-pintu untuk mendapatkan ibadah itu sangat banyak. Ya, diantaranya itulah doa tadi itu. Ya, berdoa. Kenapa? Karena doa itu ya merupakan ibadah yang sangat mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kedudukan doa itu, Bu. Ya, jadi doa tidak hanya sekedar permintaan kita, tapi dia sebuah ya amaliyah, sebagai sebuah amal soleh, sebuah ibadah kepada Allah. Hadis yang kedua, kalau Rasulullah SAW, Inna Rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun yastahyi min abdihi iza rafa'a yadayhi ilaihi an yuraddahuma sifran. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min muslimin yad'ullah bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atun rahmun illa a'tahu Allahu biha ihdas salas, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minassu mislaha. Qalu izan nuqsira, qala Allahu aksar. Kata Nabi, sesungguhnya Tuhanmu yang maha berkah dan maha tinggi hidup. Nah, Allah itu hidup. Allah itu hidup selama-lamanya. Kalau kita ya mati, hidup, kemudian mati, hidup. Kalau Allah itu ya hidup selama-lamanya. Karena Allah itu bersifat qadim. Allah itu ada tanpa permulaan dan tanpa akhir. Kalau Allah ada dengan permulaan dan berakhir dengan ketidakadaan. Ya, nah, itu disebut dengan sifat Allah qidam. Allah itu hayyun. Allah itu tidak pernah tidur. Berarti itu. Kalau Allah tidak pernah tidur,